Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Khofifah, NIM 202410103001 akan presentasi mengenai tugas modul 2 yaitu tentang entity dan atribut. Nah, yang pertama kita perlu mengidentifikasi tentang entity dan atribut. Yang kedua, entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Yang ketiga, identifikasi atribut yang tidak dapat masuk ke entity. Yang keempat, penentuan primary weight dan secondary weight. Yang kelima atau yang terakhir adalah mengidentifikasi relationship antar entity. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan studi kasus peminjaman peralatan dalam lab. Ini dia yang pertama yaitu mengenai entity dan atribut. Terdapat 8 entity, yaitu yang pertama ada lab, kepala lab, barang, UKM, kegiatan, yang keenam peminjaman, anggota OKM, dan yang terakhir asisten. Yang pertama lab. Lab ini termasuk dalam entity karena nantinya berfungsi untuk menyimpan data yang berkaitan dengan lab. Dan supaya kita tahu yang berhubungan dengan peminjaman peralatan ini yaitu lab itu sendiri. Yang dari lab ini atributnya yaitu ID dan nama. Yang selanjutnya ada kepala lab. Nah, kepala lab ini termasuk entity karena nantinya itu kita tahu siapa yang bertanggung jawab kepada salah satu lab tadi. Fungsi kepala lab ini untuk menyimpan sebuah item atau menyimpan biodata diri dari kepala lab. Kepala lab ini memiliki 2 atribut, yaitu sama dengan lab tadi, yaitu ID dan nama. Entity yang ketiga yaitu ada barang. Entity barang yang isinya barang dari lab dan nantinya berkaitan dengan barang atau berkaitan dengan peminjaman atau barang yang akan dipinjam, dimasukkan ke dalam entity supaya kita tahu, supaya kita nanti itu tahu nantinya barang ini mau dipinjam dengan UKM apa, dengan atribut nomor seri, jenis barang, dan deskripsi. Entity yang keempat yaitu ada UKM. Data UKM ini nanti berisi tentang data UKM sendiri, ya, dengan atributnya yaitu ID UKM, nama, dan deskripsi. Yang kelima yaitu ada entity kegiatan. Nah, entity kegiatan ini termasuk dalam entity karena berhubungan dengan UKM. Ya, kegiatan ini berhubungan dengan UKM. UKM ini ada kegiatan kok. Mengapa melakukan peminjaman di lab? Mengapa kegiatan ini kok melakukan peminjaman di lab? Kegiatan ini memiliki atribut, ID, tanggal, dan nama pengguna. Nah, yang keenam ini ada peminjaman. Peminjaman termasuk dalam entity karena kegiatan ini melakukan berkaitan dengan data dan peminjaman peralatan mulai dari ID tanggal pengembalian, ID tanggal peminjaman, ID tanggal pengembalian, dan kondisi barang saat dipinjam. Tadi ini atributnya. Nah, yang ketujuh ada entity anggota OKM, bertujuan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dengan peminjaman peralatan tadi. Yang atributnya ada NIM dan nama. Yang kedelapan ini ada entity asisten, yaitu sama dengan anggota UKM tadi, atributnya ada NIM dan nama. Entity asisten ini untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab juga terkait dengan peminjaman peralatan di lab tadi. Yaitu yang selanjutnya ada multi value, atribut, dan redundan.
yaitu nih, dalam kasus peminjaman peralatan dalam lab ini, saya memasukkan dari atribut dan bisa dijadikan redundan, yaitu jenis barang. Jenis barang ini dimasukkan ke dalam entity itu sendiri karena nantinya bisa mengakibatkan redundan jika tidak dimasukkan ke redundan, dan nama entity-nya ini ada nama deskripsi, ada nama jenis, dan deskripsi. Selanjutnya ada atribut yang tidak bisa masuk ke dalam entity, yaitu atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity peminjaman karena tidak mungkin meminjam sebuah barang dengan dalam lab itu hanya satu barang dan pasti jumlahnya lebih dari satu barang, yaitu dengan entity deskripsi barang dengan atributnya itu peminjaman. Ya, tidak bisa meminjam satu barang dan pasti akan lebih dari satu. Yaitu penentuan primary with dan secondary with, yaitu lab dengan daftar with ID, dan nama. ID ini jenisnya itu primary dan nama itu secondary. Entity kepala lab, daftar with-nya ID dan nama. Kalau ID ini primary, nama ini secondary. Barang, ada nomor seri, jenis keterangannya primary. Peminjaman ada ID peminjaman. Nah, nama keterangannya ini juga primary. Kemudian ada anggota UKM, yaitu daftar with-nya ada NIM dan nama dengan jenis keterangan primary, nama primary untuk NIM dan nama itu secondary. Lanjut asisten, daftar with-nya itu NIM, jenis keterangannya primary, nama jenis keterangannya secondary. UKM daftar with-nya ada ID dan nama. Dengan ID, jenis keterangannya primary, nama keterangannya secondary. Kegiatan ID, jenis keterangannya primary, nama jenis keterangan secondary, jenis barang, ID, daftar with-nya ID dan nama, dengan ID keterangannya primary dan nama keterangan secondary. Nah, untuk relationship-nya seperti ini. Relationship dari lab yaitu ada kepala lab barang, peminjaman. Nah, peminjaman, asisten, kalau kepala lab ada asisten, barang, peminjaman, UKM, untuk relationship-nya seperti ini. Lab, kepala lab, barang, UKM, kegiatan, peminjaman, anggota UKM, asisten, dan jenis barang. Lanjut ke studi kasus 2, yaitu mengenai studi kasus bengkel. Nah, ini untuk entity dan atributnya. Nah, entity penjualan, bengkel, mekanik, pembeli, dan kasir. Yang pertama yaitu ada barang. Barang dimasukkan ke dalam entity yang nantinya berfungsi untuk menyimpan barang yang ada yang dijual atau yang ada pada bengkel tersebut dengan entity yaitu ada kode part, harga, jenis barang, dan deskripsi. Entity yang kedua yaitu ada penjualan. Nah, penjualan ini termasuk entity dengan tujuan supaya kita nanti itu tahu apa yang kita jual. Dimasukkan ke dalam entity untuk menyimpan juga semua item yang berkaitan dengan pembelian. Dengan atribut, nofaktur, tanggal penjualan, dan deskripsi. Ada 3 nofaktur, tanggal penjualan, dan deskripsi. Entity yang ketiga yaitu ada bengkel. Nah, bengkel ini nanti akan menyimpan semua data yang berkaitan dengan identitas dari kegiatan bengkel. Kegiatan bengkel ini nanti akan menyimpan semua data yang akan yang berkaitan dengan identitas dari bengkel tadi. Dengan atribut nama,
ID dan deskripsi. Ya. Bengkel ini nanti jika ada kesalahan kita itu tahu berarti oh inilah bengkel ini pasti akan bertanggung jawab dalam permasalahan itu tadi. Gitu. Ada yang keempat itu ada mekanik. Mekanik ini untuk menyimpan data dari mekanik. Contohnya mekanik 1 membenahi apa yang perlu dibenahi dengan entity, ID, dan nama. Entity-nya 2, ID dan nama. Yang kelima yaitu ada pembelian. Pembeli menyertakan saat membenahi. Ya, pembeli ini perlu menyertakan saat membenahi itu tadi. Maka dari itu, ini sangat perlu dimasukkan ke dalam entity dengan atribut, ID, nama, dan deskripsi. Yang terakhir atau yang keenam yaitu ada kasir. Kasir ini untuk memproses pembayaran. Atributnya yaitu ada ID dan nama. Yaitu lanjut ke multi-value attribute dan redundan. Nah, jenis barang ini termasuk ya, ini yang tergolong dalam multi-value attribute dan redundan, yaitu jenis barang. Termasuk dalam atribut barang yang saya masukkan atau saya pisahkan ke dalam entity karena jenis barang ini bisa bermacam-macam ya. Jadi saya masukkan. Atribut dan jenis barang ini ada 2, yaitu nama dan deskripsi. Yang ketiga, ini selanjutnya ada atribut yang tidak masuk ke dalam entity, yaitu ada deskripsi penjualan. Deskripsi penjualan ini tidak bisa dimasukkan ke dalam entity penjualan, karena ketika deskripsi penjualan dimasukkan ke dalam entity, maka akan terjadi redundan juga. Nah, nama atribut, deskripsi penjualan, ya entity-nya yaitu penjualan. Selanjutnya, ada penentuan primary with secondary dan secondary. Barang, jenis keterangannya primary dengan daftar with-nya kode part, keterangannya primary ya. Entity penjualan, daftar with-nya ID dan nama, ID jenis keterangannya primary, nama jenis keterangan secondary. Bengkel ini daftar with-nya ada nomor seri. Natural ini ada primary, mekanik daftar with-nya ID dengan keterangan primary, pembeli ada nick dan nama ya. Dengan jenis keterangan primary dan secondary. Nick untuk primary, nama secondary. Kemudian entity jenis barang ada daftar with-nya ID dan nama. ID untuk keterangannya primary, nama keterangannya secondary. Dan yang terakhir ada kasir dengan daftar with-nya ada 2, ID dan nama. ID jenis keterangannya artifika. Dan ID jenis keterangannya primary dan nama jenis keterangannya secondary. Nah, yang terakhir ini relationship antar entity. Nah, ini dia. Barang relationship-nya penjualan, bengkel, dan jenis barang. Penjualan, bengkel, pembeli, dan ada kasir. Kalau bengkel, penjualan relationship-nya ada mekanik dan kasir. Begitu juga dengan mekanik, pembeli, dan ini dia ada barang, penjualan, bengkel, mekanik, pembeli, jenis barang, dan kasir. Mungkin itu tadi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.